إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwah al-mu'minun wal akhawatul mu'minat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di bawah naungan surah Az-Zumar. Surah ini merupakan surah yang memiliki kedudukan yang amat penting. Hampir dapat dikatakan keseluruhannya berbicara atau diturunkan dalam rangka untuk menegaskan hakikat tauhid. Surah ini baik keluarga Rasul maupun para sahabat Rasul, mereka menganjurkan orang-orang yang beriman untuk menghafalnya, memahaminya, dan meresapinya. Surah ini merupakan salah satu surah Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah menuju kota suci Madinah. Terdiri dari 75 ayat, berada pada urutan ke-39 dalam urutan Mushaf Al-Quran. Dan kita meyakini bahwa Al-Quran bukan hanya ayat-ayatnya yang disusun oleh Allah dan Rasul menyusunnya sesuai dengan perintah Allah, tapi susunan surahnya pun telah tersusun pada masa kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari surah Al-Fatihah ditutup dengan suratun Nas, sebagaimana hadis yang masyhur, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini merupakan pernyataan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam surah Hud, pada pembukaan surah Hud ini Allah dengan tegas mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat bil ladun hakimin khabir. Ini adalah kitab yang agung dan mulia yang disempurnakan
ayat-ayatnya dirincikan dan disusun dari sisi yang maha bijaksana lagi maha tahu. Itu juga dalam suratul Qiyamah, inna alaina jam'ah wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya menjadi tanggung jawab kami untuk mengumpulkan Al-Quran. Bukan hanya untuk orang yang hidup pada masa Nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah betul-betul mengumpulkan Al-Quran, ayat-ayatnya dalam sebuah kitab. Bahkan sebelum diturunkan kepada Nabi kita di Lauh Mahfud, Allah telah mengumpulkannya dalam sebuah kitab yang dijaga dan tidak didekati kecuali oleh hamba-hamba Allah yang disucikan. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Susunan ayatnya disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Apabila disusun sesuai dengan urutan turunnya, niscaya kita tidak akan dapat memahami Al-Quran dengan baik, karena kejadian dan peristiwa yang dihadapi Al-Quran merupakan kejadian yang tidak beraturan. Maka ayat-ayat ini disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan mereka yang datang setelah Nabi kita, setelah sahabat Nabi kita, untuk memahami Al-Quran yang saling bertalian satu dengan lainnya. Ayat-ayatnya bahkan antara surah dengan surahnya terdapat pertalian dan hubungan satu dengan lainnya. Ini merupakan salah satu mukjizat Al-Quran yang dinamakan i'jaz at-tartibil Qur'ani, itu mukjizat susunan Al-Quran. Jadi Al-Quran telah sempurna pada masa hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hujjah yang kekal, dan Nabi tidak meninggal dunia melainkan telah meninggalkan Al-Quran dalam keadaan sempurna, terkumpul, tersusun. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Al-Quran dikumpulkan pada masa Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas usulan dari Sayyidina Umar, ini merupakan riwayat yang tidak benar. Dengarkan coba Allah dalam beberapa ayat mengatakan dzalikal kitab, tilka ayatul kitab. Ini menunjuk kepada Alkitab. Menunjuk kepada sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang gaib. Walaupun ayat Al-Quran pada saat tersebut masih turun, maka yang belum turun disusun oleh Allah. Jadi ketika menunjuk dzalikal kitab, menunjuk kepada ayat-ayat yang sudah turun, juga ayat yang belum turun bi'tibar mayakun, karena semuanya akan terkumpul dalam sebuah kitab. Dan betul-betul kitab ini merupakan mukjizat yang kekal. Walaupun Nabi telah kembali ke sisi Allah, menjadi hujjah bagi setiap muslim. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita baca pengantar dari surah Az-Zumar ini. Setelah itu kita akan memasuki langsung insya Allah kajian ayat demi ayat, dan memahami pengantar dari surat ini amat penting sekali agar kita memahami betul-betul kandungan surah ini secara menyeluruh, dan penegasan-penegasan yang terdapat dalam surah ini yang keseluruhnya menegaskan hakikat tauhid yang benar-benar harus kita perhatikan dan kita camkan dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimat surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar makkiyatun wa ayatuha 75. هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد، وهي تطوف بالقلب البشري في جولات متعاقبة، وتوقع على آثاره إيقاعات متلاحقة، وتهزه هزا عميقا متواصلا، لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنها. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3
wa tanfi anhu kulla syubhatin wa kulla dhillin masyubin wa tanfi anhu kulla syubhatin wa kulla dhillin yashubu hadhihi al-haqiqah. Wa min thamma fahiya dhatu mawdhu'in wahidin muttasilin min bad'iha ila khitamiha. Yu'radu fi suwarin syatta. Wa mundu iftitahi surati tabruzu hadhihi al-qadhiyyatu al-wahidatu allati takadu suratu taqtasiru ala ilajiha. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis ila akhir ayat. Wa tataraddadu fi maqati'iha ala fataratin mutaqaribatin fiha imma nassan wa imma mafhuma. Nassan ka qawlihi qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min duni. Au qawluhu qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Wa mafhuman ka qawlihi daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Au qawluhu alaysa Allahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunihi wa may yudlilillah fama lahu min had wa may yahdillah fama lahu min mudhill. Alaysa Allahu bi'azizin dhintiqam. Wa ila janibi haqiqati tauhid allati tu'aliju suratu aw tatba'uha fil qalbi wa tumakkinuha najidu fi surati tawjihatin wa iha'atin liiqadhi hadzal qalbi wa istijashatihi wa itharati hasasiyatihi wa irhafihi littalaqqi wat ta'athuri wal istijabah. Dzalika ka qawlihi walladzina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ilallah lahumul bushra fabashshir ibad. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah fama lahu min had. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili. Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Wa hunaka zahiratun malhudhatun fi jawi surah. Inna dhillal akhirah yujalliluha min awwaliha ila akhiriha. Wa siyaquha yatufu bil qalbil bashari huna. Wa siyaquha يطوب بالقلب البشري هناك في كل شوط من أشواطها القصيرة ويعيش به في ظلال العالم الآخر atau في ظلال العالم الآخر معظم الوقت وهذا هو مجال الأرض الأول فيها
wal mu'athirul barizul mutakarriru fi thanayaha. Wa min thamma tatalahaqu fiha masyahidul qiyamah awil isyaratu ilaiha fi kulli maqta'in min maqati'iha al-kathira. Mithlu hadhihi al-isyarat amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Afaman haqqa alaihi kalimatul adzabi afa anta tunqidhu man finnar. Afaman yattaqi biwajhihi su'al adzabi yaumal qiyamah. Wal adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Aw taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. وهذا غير المشاهد الكاملة التي تشغل حيزا من السورة كبيرا وتظلل جوها بظلال الآخرة. أما المشاهد الكونية التي لاحظنا كثرتها وتنوعها في السور المكية في ثنايا أرضها لحقائق العقيدة فهي قليلة في هذه السورة. هناك مشهد كوني يرد في مطلعها خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. ومشهد آخر في وسطها ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وهناك إشارات سريعة إلى خلق السماوات والأرض غير هذين المشهدين البارزين. كذلك تتضمن السورة لمسات من واقع حياة البشر وفي أغوار نفوسهم تتوزع في ثناياها يرد في مطالعها النشأة البشرية. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ويرد عن طبيعة النفس البشرية في الضراء والسراء وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. ويرد في تصوير أنفس البشر في قبضة الله في كل حالة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن ظل
al-akhirah atau walakin dhillul akhirati wa jawha yadhallu musaytiran ala as-surati kulliha kama aslafna hatta tukhtama bimashhadin khashi'in yarsumu dhilla dhalikal yawm wa jawha wa taral malaikata hafina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Hadha dhillu yatanasaqu ma'a jawi surah walau ni al-lamasat allati ta'khudhu al-qalb al-bashariyya biha fahiya aqrabu ila jawi al-khashyati wal-khawfi wal-faza'i wal-irti'ash wa min thamma najidu al-halat allati tarsumuha lil-qalb al-bashari hiya halatu irti'ashihi wa intifadihi wa khashyatihi. Najidu hadha fi suratil qanit آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وفي سورة الذين يخشون ربهم تخشعر جلودهم لهذا القرآن ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله كما نجده في التوجيه إلى التقوى والخوف من العذاب والتخفيف منه قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ثم نجده في مشاهد القيامة وما فيها من فزع ومن خشية وما فيها كذلك من إنابة وخشوع. والسورة تعالج الموضوع الواحد الرئيسي فيها في جولات قصيرة متتابعة تكاد كل جولة منها تختم بمشهد من مشاهد القيامة أو ظل من ظلالها وسنحاول أن نستعرض هذه الجولات المتتابعة كما وردت في السياق إذ أنه يصعب تقسيم السورة إلى دروس كبيرة وكل مجموعة قليلة من آياتها تسله حلقة تعرض في موضعها ومجموع هذه الحلقات يتناول حقيقة واحدة حقيقة التوحيد الكبيرة والله أعلم. تفضل يا سيد عبد الله. أريد أن نستمع إلى ترجمة التفسير. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nyaris seluruh surah ini terfokus pada penanganan masalah ketauhidan. Surah mengitari kalbu dalam tur yang silih berganti. Ia memberikan tekanan yang bertubi-tubi terhadap relung-relung jiwa, lalu menggetarkannya secara mendalam dan berkesinambungan. Sehingga terpatri dan kokohlah hakikat ketauhidan pada kalbu, dan sirnalah segala kekeliruan dan bayangan yang menodai hakikat ini. Karena itu, surah ini memiliki satu topik yang integratif sejak awal hingga akhir yang disuguhkan dalam berbagai gambaran. Sejak permulaan surah, inilah satu-satunya masalah yang ditonjolkan dan yang menjadi fokus penanganannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Az-Zumar 1-3. Maka diulanglah beberapa penggalannya dalam jarak waktu yang berdekatan, baik nasnya maupun konsepsinya. Pengulangan yang mirip nasnya seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Az-Zumar 11:14. Atau seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelumku, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, hendaklah Allah saja kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Az-Zumar 64-66. Atau pengulangan ayat yang berdekatan dengan konsepsinya, seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dalam perselisihan, dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Az-Zumar 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai kekuasaan untuk mengadili. Az-Zumar 36-37. Di samping hakikat ketauhidan yang ditangani surah supaya dipastikan dan dikokohkan ke dalam kalbu, kita pun menemukan beberapa pengarahan dan inspirasi yang menyadarkan dan menggelorakan kalbu serta mempengaruhi perasaannya supaya ia mau menerima, merespons, dan mendapatkan pengaruh. Hal itu seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah. Bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Az-Zumar 17-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah dengan kitab itu. Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Az-Zumar 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Az-Zumar ayat 7. Disajikan pula karakteristik jiwa manusia dalam menghadapi kesulitan dan kesenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila manusia itu ditimpa kemudaratan,
dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang dia pernah berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Az-Zumar ayat 8. Apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat. Itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Az-Zumar 49. Disajikan juga gambaran jiwa manusia yang senantiasa berada dalam genggaman Allah. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka ia tahanlah jiwa orang yang telah ia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Az-Zumar 42. Namun, payung akhirat dan atmosfernya senantiasa menguasai keseluruhan surah. Sebagaimana telah kami tegaskan, sehingga surah ini diakhiri dengan panorama kekhusyuan yang melukiskan naungan dan atmosfer hari akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kamu, Rasulullah, akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arasy, bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Az-Zumar 75. Naungan ini serasi dengan atmosfer surah dan jenis sentuhan yang menyentuh kalbu. Sentuhan ini lebih dekat kepada atmosfer kecemasan, ketakutan, keterkejutan, dan kekhawatiran. Karena itu, kita menjumpai beberapa kondisi yang dilukiskan kepada kalbu manusia, yaitu kondisi kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran manusia. Kita menjumpai keadaan ini dalam sosok orang yang beribadah di keheningan malam sambil bersujud, sholat, mencemaskan akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Kita menjumpai sosok orang-orang yang takut akan Tuhannya, yang kulitnya bergetar lantaran Al-Quran ini. Kemudian kulitnya melunak dan kalbunya cenderung kepada zikrullah. Kita menjumpai sosok orang yang memfokuskan diri kepada ketakwaan, rasa takut terhadap azab, dan wanti-wanti darinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Az-Zumar ayat 10. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Az-Zumar 12. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Az-Zumar 13. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Az-Zumar 16. Kemudian kita menjumpai sosok orang ini berada pada salah satu panorama kiamat dengan segala ketakutan dan kengeriannya, juga hasrat untuk kembali dan kekhusyuan. Surah ini mengkaji satu topik utama dalam beberapa tur yang singkat, tetapi berkesinambungan. Setiap tur dipungkas dengan salah satu pemandangan kiamat atau salah satu naungannya. Kami akan mencoba menyajikan beberapa tur
yang berkesinambungan itu seperti tersaji dalam konteks surah. Sebab kami mengalami kesulitan untuk membagi surah ke dalam beberapa kelompok besar pelajaran. Setiap kelompok kecil surah menata rangkaian yang tersaji dalam topik. Melalui himpunan dari kelompok-kelompok kecil inilah diperoleh satu hakikat, yaitu hakikat ketauhidan yang agung. Ini Anda tadi nggak yakin sampai di mana Ustaz, apa sampai situ? Sampai awal pembukaan ini, sampai awal pembukaan masuk ke dalam surah ya. Surah. Sampai Ini akhir. kayaknya udah selesai ya. Karena berikutnya pengokohan risalah, perintah beribadah dan dalil keesaan. Tadi belum selesai. Masih, Jadi Mas. rupanya ini antara Ya. ya nggak persis. Tadi kita sampai, nah kita mulai kajian secara detail mengenai ini temanya secara detail tentang tentang ini, tentang surat Az-Zumar. Kita baru pengantar tadi kan. Ya, yang pengantar itu cuma sampai di situ. Ya udah. Di sini. Mungkin dia judul tambahannya itu yang membuat bingung tadi itu. Oke, Bib. Ya. Baik ya. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama ya, dari kajian surat Az-Zumar, mengingat bahwa surah ini merupakan satu surah yang tadi sebagaimana diungkapkan, nyaris fokus ya, berbicara tentang hakikat tauhid. Di mana ayat-ayat yang lain keseluruhannya merupakan tema-tema kecil yang semuanya mengarah kepada arah yang sama. Itu mengarah kepada hakikat tauhid ya. Di samping pada akhir dari surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara mengenai Al-Ma'ad, kembali, yang merupakan evaluasi dari seluruh kehidupan manusia. Mereka yang berjalan di atas ajaran tauhid, yang mengikuti petunjuk Allah, yang mengabdikan hidup mereka dengan betul-betul tulus dan murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka-mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil akhirnya dijelaskan ketika rombongan para penghuni surga digiring dengan penuh betul-betul penghargaan, penghormatan menuju pintu surga, disambut oleh para malaikat, sedangkan para penghuni api neraka rombongan demi rombongan diantarkan menuju pintu api neraka tanpa sambutan yang hangat, dengan cemoohan. Alasan mereka ditolak karena telah datang kepada mereka pemberi peringatan sebelumnya. Pada saat itu merupakan saat kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Jadi surat Az-Zumar ini kalau kita perhatikan, nyaris menegaskan tentang hakikat tauhid dengan secara nasi, artinya secara tegas, nas, atau secara mafhum. Di mana ayat-ayat tersebut walaupun tidak secara tegas menegaskan hakikat tauhid, tapi melalui perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan, semuanya mengarahkan kita ke sana. Dan kalau kita membaca surat Az-Zumar ini, kita perhatikan dari mulai ayat-ayat pertama, yang insya Allah kita akan kaji pada pertemuan esok pagi biidznillahi azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari permulaan, Allah mengajak kita semua untuk memasuki kehidupan di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita akan mendapatkan dua rahmat Allah, rahmat yang bersifat umum, kemudian rahmat yang khusus yang merupakan perhatian, kecintaan, begitu pula perlindungan dan belayan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah akan melimpahkan selawatnya atas mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan. Dan Allah akan menunjukkan betul-betul kecintaannya, perhatiannya kepada mereka. Dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dari permulaan, cara hidup kita
berbeda dengan orang-orang yang tak beriman. Kita hidup di bawah naungan rahmat Allah dengan kita menyerahkan diri kita setulusnya, seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kita kepada petunjuknya yang merupakan pedoman hidup yang langsung diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar hafalan atau suara yang dipertandingkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya ayat ini merupakan penegasan dari Allah untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup bagi kita bila kita ingin meniti jalan keselamatan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui kakek nenek kita Adam dan Hawa, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka sebagaimana janji Allah kepada kakek nenek kita, begitu pula untuk anak keturunannya, Allah turunkan sebuah kitab yang berisikan petunjuknya. Dalam ayat-ayat yang begitu indah, memukau, mempesona, menggetarkan, dan juga membawa kesejukan dan kesembuhan bagi kita semua. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Sesungguhnya kitab yang agung dan mulia ini bukanlah sembarang kitab, tapi sebuah kitab yang diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dengan mengikuti petunjuk kitab ini, kita akan berada di bawah lindungan yang maha perkasa, di bawah bimbingan yang maha bijaksana, apalagi yang meragukan kita semua. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah, Alkitab bil haqq. Bukan sembarang kitab, tapi Alkitab yang berisikan kebenaran yang pasti, kebenaran yang tidak meragukan, kebenaran yang jelas. Karena apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa yang gaib di langit maupun di bumi, ilmunya yang tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan tunjukkan bagi kita merupakan kebenaran yang tidak meragukan, yang pasti dan tidak terdapat kebengkokan di dalamnya, sebagaimana yang ditegaskan Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab yang berisikan kebenaran yang pasti dan mutlak. Ini yang dinamakan haqqul yaqin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka dengan petunjuk kitab ini sembahlah Allah dengan memurnikan seluruh pengabdianmu kepadanya. Baik dalam tawajuh kita, kita hadapkan wajah kita dalam beribadah kepada Allah, dalam berdoa, dalam berlindung, sebagaimana yang diajarkan oleh keluarga Rasul maupun sahabat Rasul. Siapa-siapa yang membaca doa yang dikumpulkan oleh keluarga Rasul, itu as-sahifah sejadiyah. Ini merupakan doa ya yang merupakan mutawatir dari keluarga Rasul. Berbeda dengan doa-doa yang terkumpul dalam Mafatihul Jinan, sebahagiannya berisikan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak terhubung kepada keluarga Rasul, kecuali sebahagian dari doa-doanya. Seperti doa dari Kumail bin Ziyad, doa juga Al-Jaushan. Adapun sebagian besar doa yang terdapat di dalam Mafatihul Jinan bukan merupakan doa-doa ya, yang dipastikan dari keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpai dalam Sahifah Sajadiyah bagaimana kitab doa ini bukan sembarang kitab, tapi Imam Ali Zainul Abidin alaihi salatu wassalam
mengajarkan kepada kita bagaimana kita beradab di hadapan Allah dalam berdoa. Begitu juga mengajarkan kita makarimul akhlak ya, di antara sesama kita, mengajarkan kita juga bagaimana kita harus bersikap baik mulia terhadap kedua orang tua kita. Sikap kita juga terhadap Rasul, doa-doa yang amat indah yang seluruhnya mendidik kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan mengarahkan doa kita semata-mata hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu pula para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia juga mengarahkan kita untuk menghadapkan wajah kita kepada Allah sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi kita. Dalam seluruh kehidupannya, beliau mengajak kita kepada Allah. Ini merupakan hal yang amat penting untuk kita perhatikan. Karena doa merupakan inti dari ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Bila kita arahkan doa kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memalingkan wajahnya dari kita dan tidak akan menerima dan mengabulkan doa kita. Begitu pula cara hidup kita seharusnya sejalan dengan apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Bukan kita menggantikan cara hidup yang datang dari Allah dengan cara hidup yang datang dari sesama makhluk. Baik dalam mengatur hubungan antara kita dengan kedua orang tua kita, pasangan kita, dengan masyarakat kita. Dalam seluruh aspek kehidupan, betul-betul harus sejalan dengan petunjuk Allah. Dan ini bukan merupakan pilihan boleh kita menerima dan boleh kita menolak. Kalau kita memilih, maka kita akan termasuk dalam firman Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian akan beriman kepada sebagian Alkitab dan menolak sebagian yang lain? Bila kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Nabi di depan sebagai imam kita, kita ikut di belakangnya untuk berserah diri kepada Allah. Bukan hanya sekedar menyerahkan sebagian hidup kita, tapi seluruhnya kita serahkan teruntuk Allah. Ini makna fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan memurnikan seluruh pengabdianmu untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan dari penciptaan kita bukan untuk bermain-main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdi kepadaku. Balasan pengabdian yang murni Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan syurganya dengan kenikmatan yang tak dapat diberikan. Bukan untuk kehidupan yang singkat, tapi kekal abadi untuk selama-lamanya, terbebas dari kesedihan, kegelisahan maupun kedukaan. Ini balasan yang amat indah dibandingkan sedikit pengabdian kita yang tak berarti dalam kehidupan dunia. Dan Allah tidak meminta dari kita untuk mempersembahkan rezeki bagi Allah. Sebaliknya Allah yang memberikan rezeki bagi kita. Ma uridu minhum birrizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak minta rezeki dari mereka. Justru aku yang memberikan rezeki bagi mereka. Maka apa yang membuat mereka berpaling daripada Allah kepada selain yang tak memiliki kekuasaan untuk melindungi mereka atau memberikan rezeki bagi mereka. Nah setelah itu, ala lillahi dinul khalis. Ungkapan ini betul-betul merupakan ungkapan yang indah luar biasa. Terjemahannya biasanya diterjemahkan, ketahuilah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan atau pengabdian yang murni. Sebetulnya makna dari ala lillahi dinul khalis ini menerangkan kepada kita persembahan-persembahan yang kita persembahkan dari kebaikan yang akan diterima oleh Allah hanya persembahan yang betul-betul murni kita persembahkan teruntuk Allah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, saya berinfak mengharapkan pujian dan sebutan, apakah saya akan mendapatkan ganjaran? Rasulullah mengatakan tidak.
Bagaimana kalau saya berinfak mengharapkan pahala, mengharapkan juga apa? Mengharapkan juga sebutan. Rasulullah mengatakan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Lalu beliau membacakan ala lillahi dinul khalis. Yang menjadi bahagian Allah, yang akan disambut oleh Allah, diterima oleh Allah, dan dibalas oleh Allah hanyalah pengabdian kita yang benar-benar murni teruntuk Allah. Ala lillahi dinul khalis. Jadi kalau kita menyembah Allah, menyembah juga selainnya, berharap dari Allah, berharap dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, akan membuat Allah meninggalkan kita. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kalian, kalau betul-betul beriman, kalian betul-betul penuh kepasrahan, berserah diri kepada Allah. Dan contoh-contoh yang Allah tunjukkan pada kita melalui kehidupan Ibrahim, kehidupan Sayyidah Hajar bersama anaknya merupakan pelajaran yang amat indah bagi kita untuk berserah diri kepada Allah tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, tanpa kita harus menoleh ke sana maupun kemari yang membuat kita hina, membuat kita bergelisah, tapi dengan menundukkan kepala kita penuh harap kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita hamba-hamba pilihannya. Kemudian walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan mereka-mereka yang menjadikan wali-wali yang mereka sembah, mereka mohon dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Waktu ditanya mengapa kalian melakukan hal ini? Jawaban mereka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak melakukan hal ini melainkan dalam rangka mendekatkan kami kepada Allah melalui mereka. Jadi melalui mereka, harapan kami untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka beralasan apa artinya kami di hadapan Allah. Allah yang begitu agung dan mulia tidak patut bagi kita untuk kita menghadapkan wajah kita langsung kepadanya. Maka kami membutuhkan perantara-perantara yang menghubungkan kami kepada Allah. Dengan kami memohon kepada mereka, menyembah mereka, mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Kemana perginya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kemana perginya firman Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Semua ini merupakan alasan-alasan yang menyembunyikan kebohongan. Hati mereka tidak terikat dengan Allah, tapi terikat dengan makhluk-makhluk. Lalu mereka membungkusnya dengan bungkusan yang membenarkan perbuatan mereka. Ini merupakan usturah khalidah. Merupakan apa? Merupakan legenda yang sudah betul-betul berlangsung selama ribuan tahun. Yang dijadikan alasan baik oleh kaum Nuh maupun kaum-kaum yang datang setelah kaum Nuh. Mereka selalu beralasan bahwa sebetulnya yang kami sembah adalah Allah. Tapi kami mendekatkan diri kami kepada Allah melalui mereka. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Kalau Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Mereka di dunia boleh beralasan, tapi Allah sebagai hakim akan memutuskan dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berdusta lagi ingkar. Ucapan yang mereka ucapkan adalah kebohongan, kedustaan. Yang mereka cintai bukan Allah. Yang mereka pedulikan bukan Allah, tapi sekutu-sekutu, perantara-perantara yang menjadi sebutan pada lisan mereka. Sebetulnya itulah yang menjadi perhatian mereka. Adapun alasan mereka, kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, ini semua merupakan kebohongan. Mereka sebetulnya lebih tahu tentang kebohongan ini dibandingkan orang lain. Jadi, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, surat Az-Zumar ini perlu betul-betul untuk kita resapi. Bahkan kita minta pada anak kita untuk menghafalnya, memahaminya, meresapinya, dan menjadikannya sebagai pegangan hidup. Sayangnya kita dulu pada masa kanak-kanak, di saat mempelajari tauhid,
Kita bukan langsung kepada Al-Quran. Mempelajari dari buku-buku yang ditulis oleh ulama kita. Jadi tidak terhubung dengan Allah. Legitimasinya tidak sekuat. Kalau kita dihubungkan dengan Allah, kita bisa membaca ayat Allah, berdalih di hadapan manusia. Sebagaimana ayat ini membungkam kaum musyrikin, ayat ini juga dapat menjawab berbagai macam syubhat dan tantangan yang kita hadapi saat ini. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, insya Allah mulai esok pagi kita akan membaca tafsir ayat-ayat dari surat Az-Zumar secara detail, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ustaz Hamzah mungkin ingin menambahkan, perlu tambah dari antum. Ya, sedikit tadi ada ayat yang disinggung juga oleh Sayyid Qutb, yaitu tentang Allah berikan perumpamaan dengan perbudakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi disinggung juga bagaimana memang Allah selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada kita dalam ayat-ayatnya, dalam berbagai ayat-ayatnya. Yaitu tujuannya tiada lain agar supaya kita bisa lebih paham tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan tersebut. Allah berikan contoh-contoh bagaimana contoh pengabdian kita kalau hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang yang di samping menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Allah berikan perumpamaan dengan perbudakan, karena memang Allah ambil contoh ini karena perbudakan pada waktu itu marak. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyana mathala alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba saya yang dimiliki oleh beberapa orang. Ya, artinya dia menghamba, artinya dia hamba saya milik beberapa orang yang bersekutu. Nah, mereka juga sering bertikai tentunya. Dan ada seorang laki-laki yang hanya dia milik seorang tuan. Ya. Apakah sama nantinya? Ya tentunya kalau yang banyak tuannya akan dia ditarik ke sana, diperintah ke sini, diperintah ke sana, akan membuat ruwet dirinya dan dia akan bingung. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan yang ingin tegaskan di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ini adalah dengan sesuatu yang real pada waktu itu, sesuatu yang aktual pada waktu itu. Karena pada waktu itu perbudakan begitu marak. Tapi yang perlu diperhatikan di sini bukan berarti ketika Allah memberikan perumpamaan ini, Allah Subhanahu wa taala menyetujui perbudakan, begitu. Ya, ini yang perlu diingatkan. Sebab Anda pernah dengar salah seorang penceramah yang kondang mengatakan, oh perbudakan itu ada dalam Al-Quran. Kita boleh memperbudak seorang seperti itu. Ya, ini kan ada di dalam Al-Quran. Padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala mengikis perbudakan dalam berbagai cara. Ya, Anda pernah tulis ya, yaitu sampai 7 cara kalau nggak salah ya. Nah ini karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini semuanya ketika dilahirkan mereka adalah orang-orang merdeka. Yang membuat mereka jadi budak adalah perlakuan ya dari manusia-manusia yang zalim ya, atau manusia-manusia yang kuat pada waktu itu merendahkan. Karena baik bisa dari peperangan ya, kemudian dari orang yang terlilit hutang, akhirnya anaknya jadi budak dan seterusnya seperti itu. Akhirnya perbudakan merajalela. Dan Islam menghapuskan perbudakan ini dengan berbagai cara. Ya, ini ada tulis, mungkin nanti kita share lagi. Ya, jadi bagaimana perbudakan-perbudakan itu dibebaskan baik ya dalam berbagai cara, misalnya ya, dalam satu asnaf
zakat, ya, yang disebut mukatab itu kan artinya Allah Subhanahu wa taala sisihkan dana dari dana zakat itu ya untuk bagaimana pembebasan budak. Ya, kemudian orang yang bersumpah ya untuk kafarat sumpahnya salah satunya juga memerdekakan budak. Orang yang membunuh orang tidak sengaja ya, salah satunya adalah kafaratnya adalah ya, memerdekakan budak seperti itu. Sampai orang kan disebutkan dalam riwayat hadis orang yang batal puasanya karena melakukan hubungan suami istri, ya dia juga salah satunya adalah dengan memerdekakan budak. Seorang yang mendhihar istrinya juga dia harus memerdekakan budak. Dan banyak atau dari ayat yang umum, artinya Allah menganjurkan ya, tentang fakku raqabah itu. Ya, bagaimana kita diperintahkan untuk memerdekakan budak. Nah ini ketika habis ya perbudakan ya nggak berarti kemudian walaupun ada ayat-ayat tersebut itu kita dibolehkan memerdekakan budak. Dibolehkan memperbudak manusia. Ya. Dengan kan ada ayat Qur'annya masih berbicara tentang itu. Sampai ketika diperbolehkannya seorang menikah dengan hamba sahaya, itu pun sebenarnya salah satu jalan untuk menjadikan si hamba sahayanya itu menjadi yang pertama menjadi terhormat, kedua nanti ketika dia melahirkan otomatis ya karena anaknya itu merdeka. Ya, ibunya pun menjadi merdeka. Ini sampai dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan seorang budak dari Mesir, Maria Al-Qibtiyah. Sengaja Rasulullah SAW ini, Rasulullah kan sudah banyak memerdekakan budak seperti itu. Tapi sengaja nggak dimerdekakan. Ini bagian dari artinya perintah Allah yang langsung akan menjadi contoh secara real, secara amaliyah. Sama juga seperti ketika Rasulullah menikah dengan istri dari bekas anak pungutnya, anak angkatnya gitu kan. Itu kan langsung dipraktekkan karena ini sesuatu yang sudah mengakar jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan ini ketentuan syariat ini langsung dipraktekkan oleh Nabi. Begitu juga dengan Maria Al-Qibtiyah. Ketika lahir, putra beliau Ibrahim, lalu Rasulullah mengatakan, Maria ini a'taqaha waladuha. Ya, Maria ini dimerdekakan oleh anaknya. Ini menjadi ketentuan bagaimana hamba saya waktu itu yang dinikahi oleh tuannya ketika melahirkan langsung si ibunya itu menjadi merdeka seperti ini. Ini adalah jalan-jalan untuk memerdekakan budak. Jadi setelah itu nggak ada. Walaupun waktu itu masih ada perbudakan pun perlakuan budak itu tidak seperti zaman jahiliyah. Mereka diperlakukan dengan baik. Kalau sekarang seperti karyawan aja begitu. Ya pakai pakaian sama sehingga diceritakan kalau kalian belum kenal, ada seorang tabi'in bercerita, kalau orang belum kenal dengan Abdurrahman bin Auf, ya, ketika dia berjalan dengan hamba sahayanya, dengan budaknya pada waktu itu ya mungkin karena masih diperlukan, masih ada sebagian hamba sahaya yang ya untuk sebagai kayak sekarang ini sebagai pekerja lah, sebagai karyawannya. Jadi kalau kamu belum kenal siapa Abdurrahman bin Auf, ketika dia berjalan berdua dengan hamba sahayanya, kamu nggak bisa bedakan mana Abdurrahman bin Auf, mana hamba sahayanya itu. Karena pakaiannya sama, ya perlakuannya dia berlakukan seperti biasa seperti itu. Ya, ini menunjukkan bagaimana Islam mengangkat harkat martabat manusia. Jadi kalau ada bicara bilang boleh kita memperbudak manusia ya, dengan mengambil dalil-dalil katanya ada boleh menikahi perbudakan, itu mungkin ayatnya masih ada. Memang jika misalnya terjadi suatu peperangan, terjadi lagi perbudakan, ayat itulah yang untuk memerdekakannya lagi seperti itu. Bukan
berarti Islam membolehkan memberikan jalan untuk memperbudak manusia seperti itu. Ya, termasuk juga dalam peperangan. Peperangan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, tawanan itu ya ada hanya dua cara. Ya, imma mannan ba'du wa imma fidaan. Jadi tawanan itu bukan diperbudak ya, seperti itu ada riwayat nanti ya. Katanya boleh memperbudak kalau kita dapat tawanan seorang wanita walaupun dia punya suami ya, itu dijadikan hamba sahaya, artinya digilir nantinya itu, atau di antara para pasukan itu dijadikan hamba sahaya, dijadikan pemuas nafsu seperti itu. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Di Al-Quran, tawanan itu hanya dua jalan. Imma mannan ba'du wa imma fidaan. Ya, jadi tawanan itu ada kalanya boleh dibebaskan secara cuma-cuma. Ya, tergantung bagaimana penilaian komandan pada waktu itu. Dilihat mungkin, ini orang ketangkap karena dia sebenarnya nggak mau ikut perang, tapi karena dipaksa atau nggak ikut-ikutan, dia juga nggak membunuh dan sebagainya, ya boleh saja dia dibebaskan gitu. Atau fidaan, atau secara dengan tebusan, seperti sekarang tukar menukar tawanan seperti itu. Dan tawanan dalam Islam diperlakukan dengan baik, ya, tidak seperti orang Zionis itu kan menawan tentara Hamas itu, warga Hamas dengan disiksa dengan berbagai macam siksaan, akan tetapi tentara Israel yang ditawan diperlakukan dengan baik. Itulah Islam seperti itu. Nah, ini nggak muncul karena kalau kita hanya baca riwayat-riwayat tapi tidak membaca apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan membaca riwayat yang sejalan dengan Al-Quran. Diceritakan bahwasanya dulu kami pernah ketika memiliki tawanan dan terjadi krisis istilahnya makanan seperti itu. Kami makan kurma-kurma para sahabat makan kurma yang buruk, tapi tawanan diberikan kurma yang bagus seperti itu. Itu perlakuan terhadap tawanan, tidak dijadikan budak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi perumpamaan juga berisikan juga pendidikan bagi kita semua. Allah ingin kita menjadi hamba yang merdeka, yang hanya mengabdi kepada Allah. Tapi kalau kita menjadi budak yang dimiliki beberapa orang, kita akan bingung siapa yang kita harus ikuti. Tuan A mengatakan kemari, yang satu mengatakan kemari. Begitu pula Tuan B-nya. Apa jadinya kalau kita terombang-ambing di antara tuan-tuan yang bermacam-macam? Allah bebaskan kita dari semua ini. Allah perintahkan setiap insan apapun latar belakangnya untuk langsung menghadap ke hadapan Allah. Kita tolak, kita malah cari perbudakan. Kita diberikan kemerdekaan, tapi kita memilih perbudakan. Betul-betul bi'sa lidzalimina badala. Betapa buruknya pengganti yang dipilih oleh orang-orang yang zalim. Dan ini menunjukkan kebodohan mereka. Nah, tugas kita semua bagaimana mendidik umat Islami untuk menjadi manusia merdeka. Supaya mereka punya kemandirian dan pegangan mereka adalah Allah, hingga mereka dalam menghadapi tantangan hidup ini betul-betul memiliki ketegaran, kemampuan, baik di hadapan ancaman musuh maupun di hadapan katakan pesona, daya tarik materi mereka tidak akan pernah goyah karena pegangan hidup mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan, akhwat, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan atau masukan, kita persilakan. Kita persilakan coba kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Atau ada kata-kata yang kurang jelas ya, dalam kitab Fi Bilal Al-Quran. Kalau bukan hari ini bisa dikumpulkan kalimat-kalimat yang kurang jelas, esok hari kita akan jawab insya Allah. Karena penting, di samping bacaan yang benar, kita memahami juga maksud dari kata-kata maupun kalimat agar terjadi betul-betul kemajuan dan perkembangan dari hari ke hari.
Ada pertanyaan dari para jamaah? Ustaz, Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Az-Zumar ini bagaimana kalau misalnya mulai diajarkan kepada anak-anak? Nah, Anda pikir untuk di BKR untuk anak-anak yang level mulai SMP begitu, apakah kira tepat ini? Tepat sekali nih. Karena bahasanya pun nggak sulit. Lebih mudah daripada kita mengajarkan pelajaran-pelajaran akidah, ya, seperti yang kita pelajari di pesantren pada zaman dahulu. Karena lebih mudah kita hubungkan anak kita dengan Al-Quran. Dari mulai dini hati mereka betul-betul akan dibasahi oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali, Bib. Ya, ini insya Allah anak akan sampaikan kepada guru-guru BKR. Karena mereka kan nampaknya nggak hadir untuk pengajian di bulan puasa ini karena jam kerja barangkali. Iya, betul. Ya. Kalau yang di Baituna sudah itu kita ajarkan ini surat Az-Zumar yang kelas 3 terutama. Alhamdulillah. Nanti ya kalau untuk di SMP mungkin Ustaz nanti sampaikan ke Diki dan iya. Dan kita nanti mungkin berikan poin-poinnya jadi dibaca, terjemahannya juga dimengerti ya, dan kita buatkan intisarinya gitu. Kalau bisa setiap orang menghafal. Hafal surah ini. Jadi hafalan surah ini penting sekali. Ini merupakan dasar dari ajaran agama kita kan. Insya Allah mudah-mudahan hati kita lebih murni lagi dalam mengabdi dan menjalin hubungan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bila jangan dibain, Habib. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar banjir? Masuk nggak itu ke rumah? Ya lumayan. Masuk lagi? Masuk lagi, Bib? Masuk cuma sekarang di pasar Minggu ya. Masuk ya. Ada 2 meter lah di dalam rumah. Tapi sekarang di pasar Minggu kok. Barakallahu fikum. Insyaallah mudah-mudahan Allah buka pintu rahmat yang seluas-luasnya. Biasanya kalau ada kebanjiran begini, kebanjiran rezeki insyaallah. Dan rahmat. Amin. Iya, nih Ustadz di sini ada penjelasan kan ala lillahi dinul khalis. Iya. Tapi di bawahnya penutupnya ya innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafarun. Nah, kalau kita lihat ayat ini kemudian kita sandingkan dengan realita, kan banyak dari mereka yang kafir kemudian dia beriman. Mungkin yang kadzab, yang kadzibun, mereka juga akhirnya beriman. Nah, dari kata ala lillahi dinul khalis, kemudian dengan kata innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Padahal kan banyak juga yang tadinya kafir, yang tadinya kadzib, akhirnya beriman. Bagaimana Ustaz kaitan korelasinya? Baik. Ya. Baik ya. Ini sebetulnya penutup dari ayat ini ya, itu membantah ucapan mereka yang mengatakan wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan sebetulnya yang kami sembah Allah, sedangkan mereka hanya wasilah yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Yang kami tuju adalah Allah menurut mereka. Allah menjawab innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kalau yang mereka tuju adalah Allah, pasti apa? Perhatian mereka tertuju pada Allah. Ini semua merupakan gambaran kebohongan. Nah, kalau orang sudah berbohong terhadap dirinya, dia salah, kemudian dia membohongi dirinya, kira-kira orang semacam ini mungkin nggak mendapatkan hidayah? Orang yang mendapatkan hidayah itu, dia tahu dirinya salah, ya. Kemudian dia berusaha melakukan perbaikan atau mau mendengarkan nasihat. Tapi kalau orang semacam ini, dia bohongi dirinya. Kemudian kafar, Allah tidak mengatakan kafir, orang ini betul-betul amat ingkar terhadap kebenaran yang dia tahu. Tidak dikatakan kafar kecuali dia tahu kebenaran yang terpapar di hadapannya,
Tapi diingkari semua, digantikan dengan apa? Keingkaran. Itu kata kafar. Nah, orang-orang semacam ini betul-betul ya, jauh sekali untuk dapat menerima hidayah Allah. Tapi banyak orang-orang yang bergelimangan dosa, kemaksiatan, minum khamar, bahkan dia berzina. Kemudian mereka mendapatkan hidayah Allah. Kenapa? Mereka menyadari diri mereka penuh dosa, penuh kekurangan, penuh kesalahan. Tapi ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, menarik mereka, mengingatkan mereka, menggetarkan mereka, mereka langsung tunduk, menyesali dosa mereka, kembali kepada Allah. Tapi kalau orang yang selalu membohongi dirinya, yang selalu berbohong terhadap dirinya, ini betul-betul orang yang amat-amat jauh untuk mendapatkan petunjuk. Illa Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga Allah berfirman, Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Wallahu la yahdi Wallahu la yahdi kulla kafarin. Kulla apa? Wallahu la yahdi kulla Kafarin anid. kafarin athim kalau nggak salah. Jadi ini gambaran-gambaran orang-orang yang berbuat aniaya kepada orang lain. Yang berbuat, pertama, di saat dia menyembah selain Allah sebagaimana dalam perjanjian lama. Ya, kalau kita baca perjanjian lama, berbicara mengenai tauhid, dia mengatakan orang yang menyembah atau datang kepada selain Allah, itu melakukan perbuatan khianat yang amat besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat bahkan di antara salah satu 10 wasiat yang Allah turunkan pada Musa, itu berisikan penekanan pada tauhid. Dan mengecam mereka yang menyembah atau datang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata-katanya dalam perjanjian lama mirip dengan apa yang disebutkan dalam suratul A'raf. Mereka tidak memiliki tangan, tidak memiliki juga apa? Tidak memiliki kaki, tidak memiliki mata, tidak memiliki telinga, tidak memiliki hidungnya. Tidak memiliki sesuatu yang dapat menolong kalian. Ini kita akan baca mungkin dari perjanjian lama yang berhubungan dengan hal ini. Jadi Ahmadi, orang kalau sudah berbohong atas dirinya, kemudian ingkar pada kebenaran yang begitu jelas di hadapannya, sebetulnya yang menutup pintu hidayah bukan Allah, dia menutup dirinya. Cahaya terbuka. Kalau dia menutup jendela, menutup berlapis-lapis sehingga tidak terlihat cahaya, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat mereka mengucapkan argumen semacam ini, yang dikenal namanya apa? Al-Burhan Al-Usturi. Karena ini menjadi legenda dari setiap masa. Kami tidak menyembah mereka, melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah. Bahkan pada saat kita masih kanak-kanak dulu, kita sering dengarkan sebagian jamaah yang lugu, yang tidak belajar Al-Quran. Kalau kita minta langsung kepada Allah Ta'ala tidak akan dikabulkan. Tapi kalau kita datang ke kuburan fulan atau ngagam fulan, kita merasakan bagaimana doa kita dikabulkan secara langsung. Sampai kita dengar, pada saat itu kalian minta dengan khusyuk, minta dengan yakin. Allah pasti akan kabulkan dengan keramatnya fulan. Dia datang bukan berziarah mengucapkan salam. Kemudian kita belajar dari kisah-kisah perjuangan mereka, dakwah mereka. Tapi datang minta kepada mereka. Ya fulan, ishfina. Ya fulan, urzukna. Waktu ditanya, kenapa kamu gak minta kepada Allah? Kita kan makhluk yang kecil, yang penuh dengan dosa. Kalau minta langsung kepada Allah Ta'ala kurang ajar. Dan belum tentu Allah akan mendengarkan kita. Ini alasan-alasan yang banyak kita dengar pada masa kita kanak-kanak. Bahkan di Mesir pun demikian. Di Mesir kalau kita lihat ya, mereka merasa kalau memanggil Allah langsung itu merupakan sikap kurang ajar. Jadi mereka panggil hamba-hamba Allah yang mereka cintai. Bahkan ada sebuah kisah unik. Kita punya teman-teman dari Sri Lanka. Teman-teman dari Sri Lanka ini belajar di Al-Azhar di kuliah Usuluddin. Kemudian mereka belajar tasawuf. Dan mereka berbaiat kepada seorang guru. Guru ini seorang doktor dan dia dekan di Al-Azhar. Dekan di salah satu fakultas di Al-Azhar. Lalu kita dengar dari muridnya ini mengatakan, si murid mengatakan bahwa guru kita mengatakan, kamu kan tidak kenal Allah. Kamu tidak kenal Allah.
Yang kamu kenal guru kamu. Oleh karena itu kalau kamu sholat, kamu berdoa, bayangkan guru kamu. Jadi pada saat kita sholat, bayangkan guru kamu di hadapan kamu. Begitu juga pada saat kamu berdoa, panggil guru kamu. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana di kalangan orang-orang berpendidikan tinggi dekan. Ini merupakan dekan. Mereka memiliki tarekat dan mengajak murid-muridnya berbaiat kepada mereka. Sampai saya bilang kalian pinter jadi bodoh. Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu bagi kalian untuk datang berkunjung kepada Allah setiap saat. Kalian memilih jalan berputar yang akan membuat Allah murka kepada kalian. Dan alhamdulillah, kalau kita berdoa kepada Allah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa kita. Sebagaimana ucapan Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Begitu juga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wad'u rabbi, ya, aku mohon kepada Tuhanku dan Tuhanku akan mengabulkan doaku dalam berbagai macam urusan. Oleh karena itu kita harapkan mudah-mudahan para ikhwan kita ini di samping mendengar, meresapi, di saat menyaksikan kebenarannya, dan tolong disampaikan juga kepada orang di sekeliling kita. Dan memang ini kalau kita sampaikan di tengah masyarakat umum, banyak penolakan dari mereka. Dianggap kita nggak menghormati para ulama, ashabul karomat. Kalau bicara karomat, kita yakin akan karomat Allah terhadap hamba-hambanya. Yang Allah berikan pada orang yang bertakwa itulah karamah. Tapi kalau orang-orang yang bermaksiat, yang menentang Allah, yang mereka terima bukan karamah, tapi istidraj, uluran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Imam Ali mengatakan, kalau Allah membuka tangannya untuk engkau, sedangkan kamu berjalan bermaksiat kepada Allah, hati-hati terhadap makr Allah. Itu merupakan istidraj dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita. Bimbing kita untuk selalu berjalan di atas jalannya, menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus dan murni, dengan mengikuti tauladan kita, junjungan kita, pemimpin kita, Nabi kita Muhammad SAW, berkumpul bersama para keluarganya, para sahabatnya, dengan berserah diri bersama-sama kepada Allah. Begitu pula anak-anak kita, mudah-mudahan Allah perbaiki mereka menjadi hamba-hamba yang saleh, yang mukhlis, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berikan mereka kecukupan dari rezeki yang halal hingga dijauhkan dari apa yang diharamkan Allah. Menjadikan mereka, kita, keluarga kita, hamba-hamba yang bersyukur. Begitu pula seluruh kaum muslimin dan muslimat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ